Saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang Esa yang telah menciptakan bumi dan segala isinya, Allah yang hadir bagi umat manusia dan memeliharanya. Karya pemeliharaan Allah bagi kita dan bagi bumi ini nyata dengan kesediaan kita untuk turut menghadirkan damai bagi semua. Nyanyian Kidung Jumat 1 baitnya yang pertama. Haleluya, pujilah. Ibadah keluarga pada Minggu Trinitas ini kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Nyanyian syukur Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2, muliakan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami tidak memelihara damai sejahtera, ketika kami tidak mengindahkan kesehatian, ketika kami tidak pernah menyapa saudara-saudara kami berdosa. Mohon sudilah kiranya ampuni kami.
Amin. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah anugerah dari Tuhan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Pada saat ini kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing dan menuntun kami supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki dan mampu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami baik yang mendengarkan maupun yang berbicara, dan kiranya kehendak-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bacaan kita pada Minggu Trinitas ini diambilkan dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13, demikian sabdanya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Kiranya tetap semangat, sehat, dan sukacita. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur karena Tuhan berkarya dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Kita mengimani karya Tuhan yang besar dalam sebuah pengakuan iman akan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa Sang Pencipta, Anak dalam diri Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penolong. Pengakuan iman seperti ini juga tercantum dalam doa berkat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, kesatuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga telah menyatu dengan kita umat yang percaya. Tuhan Yesus dalam doanya pada Yohanes 17 ayat 21 menyatakan supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kita mengimani bahwa Allah yang Esa, yang menyatakan kehadirannya dalam 3 pribadi, 3 karya itu menyatu dalam kehidupan kita agar kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dalam kisah penciptaan kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Itu artinya kita manusia dipanggil oleh Tuhan sebagai mitra Allah, bahwa Allah melibatkan manusia
untuk memelihara ciptaannya, untuk merawat ciptaannya, dan untuk memulihkan ciptaannya. Umat Tuhan yang terkasih sejatinya, pemulihan dan pemeliharaan ciptaannya hanya terjadi karena kasih karunia Allah semata. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan dan menekankan kepada kita, umat ciptaannya, untuk menghidupi panggilan Tuhan terhadap kita. Kita umatnya yang telah ditebus dan diselamatkan, dipanggil untuk menghidupi bahwa kita ini mitra Allah dalam satu misi, yaitu menghadirkan kasih dan damai sejahtera Allah bagi semua. Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat yang baik bagi kita, umat masa kini, bagi jemaat Korintus pada waktu itu. Pertama, untuk menjadi sempurna, atau bisa dikatakan untuk menjadi utuh, karena yang sempurna itu nampak tidak bisa kita capai. Apa artinya menjadi utuh? Menjadi utuh artinya umat bertumbuh bersama dalam kasih, dan ini menjadi sangat penting bagi persekutuan Kristen. Yang kedua, untuk bersukacita dalam segala penderitaan atau segala sesuatu yang kita temui di dunia ini, baik kekecewaan maupun juga kesedihan. Yang ketiga, untuk sehati sepikir, karena ini akan sangat membantu untuk memelihara ketenangan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, sebisa mungkin kita memiliki pendapat atau penilaian yang sama, dalam arti ada mufakat atau ada sepakat untuk kita lakukan bersama-sama. Yang keempat, untuk hidup dalam damai sejahtera, agar ketika terjadi perbedaan pendapat, jangan sampai hubungan kasih antara jemaat atau komunitas atau persekutuan Kristen menjadi merenggang. Umat harus berupaya berdamai satu dengan yang lainnya. Tidak ada pertikaian atau kemarahan dalam jemaat. Untuk itu umat harus selalu berusaha menghindari hal-hal yang menjadi musuh damai sejahtera. Di antaranya iri hati, di antaranya fitnah, di antaranya perselisihan, dan lain-lainnya. Umat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus juga membangun umat atau membesarkan hati umat dengan janji kehadiran Tuhan di antara mereka, jemaat di Korintus, dan di antara kita, umat masa kini. Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah yang esa itu, Dia yang menyertai kita. Allah yang esa itu akan menolong kita. Allah yang esa tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Roh Kudus, Dia senantiasa bekerja menyertai umatnya dan turut dalam karyanya. Umat Tuhan yang terkasih, pada Minggu Trinitas ini umat mendapat penegasan untuk terlibat dalam karya pemulihan ciptaan dengan memperhatikan nasihat-nasihat Rasul Paulus. Di masa pandemi COVID-19 pada masa ini, keterlibatan kita sangat penting
untuk pemulihan kehidupan dengan segera. Apa yang dapat kita lakukan bersama? Apa yang dapat kita lakukan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih? Ada perubahan dalam kehidupan kita, dalam kebiasaan kita. Pada masa ini perubahan kebiasaan konsumsi dan produksi dengan mengurangi berbelanja, karena kita harus memilah-milah mana yang kita butuhkan dan kita beli, dan yang hanya sekedar untuk menyenangkan hati kita atau bukan sebagai kebutuhan, hanya sebatas keinginan. Juga kita kemudian dapat mengurangi pemborosan dan memanfaatkan barang yang telah ada, atau bisa juga mendaur ulang manfaat dari barang yang sudah tidak dipakai, dapat didaur ulang, dimanfaatkan kembali. Umat Tuhan yang terkasih, demikian juga ada perubahan positif. Misalnya kita lebih lagi memperhatikan kesehatan kita dengan perilaku yang sehat, dengan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, dengan berupaya sedemikian rupa supaya kita tetap menjadi sehat. Dalam memutus mata rantai COVID-19 dari diri kita, kita lakukan cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, kita menggunakan masker, kita berjaga jarak 1-2 meter ketika bertemu dengan orang lain, dan juga menghindari kerumunan-kerumunan orang. Itu cara kita dalam keterlibatan kita untuk memulihkan ciptaan pada masa kini. Itu sebagai tindakan iman kita, sebagai wujud panggilan kita sebagai mitra Allah. Umat Tuhan yang terkasih, pada masa pandemi COVID-19 ini menunjukkan suatu kekuatan keyakinan bahwa sekarang kita harus menggunakan kekuatan bersama-sama demi menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi diri kita sendiri dan juga bagi ciptaan yang lain. Umat Tuhan yang terkasih, dengan tatanan baru atau tatanan dalam istilah new normal yang tengah kita persiapkan dan akan kita jalani, dengan penuh pengharapan ini akan menjadi tindakan iman kita dalam upaya untuk terlibat memulihkan ciptaan yang kita lakukan bersama-sama dengan Allah Trinitas. Umat Tuhan yang terkasih, kita adalah mitra Allah untuk menyatakan kehadirannya dalam diri kita, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus adalah sumber berkat bagi manusia. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk mengarahkan pandangan kita kepadanya, mengarahkan pandangan iman kita kepadanya dengan penuh penghormatan dan terus-menerus penghormatan kepada tiga pribadi dalam Trinitas yang dalam namanya kita dibaptis dan dalam namanya kita diberkati dalam segala situasi, di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Akan tidak ada hal yang dapat lebih lagi membuat kita menjadi bahagia selain daripada kasih karunia Allah, kasih karunia Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus. Umat Tuhan yang terkasih,
Selamat berkarya bersama dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala rahmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami membawa doa syafaat kami kepadamu. Berkatilah saudara-saudara kami yang sakit, yang tengah menghadapi pergumulan, yang tengah lemah imannya. Sungguh Tuhan, kasih karunia dan rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu kami mohon bagi mereka untuk memulihkan keadaan mereka. Yang sakit dapat sembuh kembali, yang tengah menghadapi pergumulan dapat bersukacita karena dapat menyelesaikannya, yang lemah iman dapat kembali bersukacita karena dikuatkan oleh-Mu. Berkatilah kiranya pemerintahan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dan juga seluruh masyarakat yang tengah bersiap untuk menata kehidupan dalam kenormalan baru. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu supaya kami masyarakat boleh disiplin melakukan tatanan yang baru itu, supaya kehidupan kami boleh dipulihkan. Dan kiranya apa yang menjadi program daripada pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dapat dilaksanakan untuk pemulihan kehidupan. Mohon berkat rahmat Tuhan bagi gereja untuk terus terlibat di dalam pencegahan penyebaran virus corona. Kiranya gereja-gereja juga dalam mempersiapkan tata kehidupan kenormalan baru hidup bergereja, juga Tuhan berikan hikmat-Mu supaya juga dapat mensyukuri segala apa yang ada dalam gereja, dengan segala keterbatasan yang ada, senantiasa memuliakan nama-Mu. Dan kami berdoa untuk para tenaga medis dan non-medis, berkatilah kiranya dengan kekuatan dan kesehatan dalam mereka melaksanakan tugasnya. Kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menjaga dan menolong mereka. Terlebih bagi anak-anak kami yang mencari sekolah yang baru, untuk mereka dapat menuntut ilmu bagi masa depan mereka. Kiranya Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, dan Tuhan mempersiapkan segala yang diperlukan. Berkatilah pula keluarga kami masing-masing dan pergumulan keluarga kami masing-masing dalam penyertaan Tuhan, supaya kami boleh menyelesaikan setiap pergumulan dengan senantiasa mengandalkan Engkau. Tuhan, inilah doa syafaat kami, kiranya Engkau memberkati, Engkau mendengarkan, dan Engkau sendiri yang melengkapi. Doa ini kami naikkan, kami satukan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengaturkan persembahan syukur kita dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 287b, baitnya yang pertama, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, baik hati mulut tangan, sempurna
mengucapkan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Dan biarlah kami dimampukan untuk mempersembahkan tubuh dan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan umat Tuhan, mari kita memperbaharui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita kembali dalam keseharian kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan kita dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan kita dengan aliran kasih-Nya yang melimpah. Amin.